Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera kita semua. Pada sore hari ini kita akan mereview tentang salah satu instansi pusat, yakni Dirjen Pas Kemenkumham, yakni Bapak Reinhard Silitonga. Sebelumnya kita berjumpa dengan narasumber, maka saya izinkan saya perkenalkan. Yang pertama, narasumber yang pertama yang cowok yang ganteng ini atas nama Bapak Tunawan. Sedangkan yang cantik Assalamualaikum Mas Andi. atas nama Mbak Roro. Ya, Mas Andi. Ya, Bapak Rehat Silitonga itu lahir di Medan 8 September 1967 dan merupakan taruna Akademi Kepolisian tahun 1989. Beliau berkarir di kepolisian sejak tahun 1990 pada Januari 2019, kemudian bergabung dengan Kemenkumham RI sebagai Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Tahun kemudian, pada Januari 2020, didapuk menjadi Direktur Pengawasan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi, kemudian diangkat sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan pada Mei 2020. Rehat Silitonga didapuk sebagai Dirjen Pas karena bersangkutan pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara dan Jawa Tengah. Itulah sebabnya beliau diangkat dipilih oleh Menteri Kemenkumham saat ini, yaitu Bapak Yasona Lauli. Baik, untuk role modelnya kita telah memilih Bapak Rehat Silitonga. Menurut Mbak Roro, bagaimana pendapat Mbak mengenai Smart ASN pada diri beliau? Ya, siap. Oke, terima kasih Mas Andi atas waktunya. Kalau kita melihat sendiri dari nilai-nilai Smart ASN itu ya Mas ya, kan ada 8 ya itu. Yang pertama ada nasionalisme, integritas, hospitality, berwawasan global, IT dan bahasa, networking dan entrepreneurship, seperti itu Bapak. Jadi nanti seperti itu Mas Andi. Jadi mungkin nanti kita akan mengulik lebih lanjut mengenai nilai-nilai Smart ASN ini pada tokoh kita pada malam hari ini. Nah, untuk setahu Mbak Roro ini, bidang IT kan kita ketahui itu sangat penting dalam era modern saat ini. Nah, seperti apa yang telah ditunjukkan oleh Bapak Rehat Silitonga? Bisa dijelaskan enggak? Oh, siap. Jadi di Jenpas di bawah kepemimpinan Bapak Rehat Silitonga ini pernah dinobatkan sebagai peraih penghargaan Top Digital Implementation 2021 level Stars 3. Dan saat itu kurang lebih ada 900 perusahaan atau lembaga sebagai pesertanya. Jadi Mas, Top Digital Award ini merupakan suatu kegiatan penilaian dan penghargaan untuk IT telco digital terbesar dan paling membanggakan di Indonesia. Dan yang hanya diberikan penghargaan ini adalah instansi atau korporasi bisnis yang dinilai telah berhasil dalam hal implementasi dan pemanfaatan teknologi digital. Seperti itu, Mas. Oke, untuk Mas Andi, untuk networking-nya sendiri dari beliau selaku Dirjen Pas itu seperti apa sih, Mas? Nah, baik. Untuk sebelum menjadi Dirjen Pemasyarakatan, beliau menjabat sebagai Direktur Reserse Narkotika Polda Sumatera Utara dan Jawa Tengah seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian karena beliau itu memiliki kemampuan dalam mengelola sinergitas tim, maka beliau dipilih. Beliau diharapkan setelah menjadi Dirjen Pas, beliau cepat bersinergi dengan pihak aparat negara lainnya seperti polisi, BNN, seperti itu. Jadi butuh networking atau kerjasama yang sangat banyak dalam menjalin sebuah hubungan atau instansi seperti itu. Nah, kemudian untuk Mas Tuna sendiri, entrepreneurship itu seperti apa sih, Mas? Pada diri beliau? Ya, kalau dari saya, entrepreneur itu kan pengusaha nih. Kemampuan seseorang untuk mengolah usahanya gitu kan. Nah, di sini di Bapak Dirjen Pas sendiri, Bapak Rehat Silitonga ini di dalam kepemimpinannya terlepas dari entrepreneur secara dirinya pribadi gitu ya. Mungkin untuk entrepreneur secara instansinya beliau dibuktikan dengan pemanfaatan di penghujung tahun 2021 itu ada semacam pelatihan
di Bapas itu fungsinya untuk memberikan pengarahan kepada narapidana yang sudah bebas, dalam arti bebas CP, PP yang masih dalam pantauan dari kementerian. Mereka itu diberikan semacam pemahaman usaha dari yang difasilitasi oleh kementerian. Nah, visi misi dari Bapak Dijenpas di sini untuk masalah entrepreneurship dari para warga binaan yang kemudian nanti bisa diterapkan di pekerjaan selanjutnya, itu beliau memberikan semacam pelatihan usaha. Pelatihan usaha di sini ada kurang, kalau tidak salah baca, sekitar 19 Bapas. Kalau Mas Yunas lihat, pasti Bapak Rehat Silitonga ini memiliki rasa nasionalisme kan? Nah, bagaimana pandangan Bapak? Seperti apa, coba bisa digambarkan? Kalau menurut saya nih ya, Bapak Rehat Silitonga ini, dia nasionalis kan pasti ada di setiap individu, apalagi untuk ranah seorang Dijenpas gitu ya, Bapak Rehat Silitonga ini. Dibuktikan dengan beliau itu kemarin di Provinsi Jambi. Provinsi Jambi ini napi narkobanya itu sangat banyak, Mas. Dewa nasionalis itu kan cinta terhadap tanah air. Jadi cinta terhadap anak bangsa yang sekarang tergerus dengan maraknya narkoba itu termasuk rasa nasionalis gitu kan. Beliau ini mengalokasikan dana untuk pembangunan blok pengendali narkotika, blok khusus untuk pengendali narkotika di Provinsi Jambi ini, Mas. Karena narapidana narkotika di Jambi sendiri ada 2.500-an, itu udah sangat banyak sekali. Dan kalau kita tidak memperhatikan itu, kedepannya generasi kita akan terjerumus ke dalam narkoba ini, Mas. Jadi beliau saking cintanya terhadap tanah air, membuat blok khusus pengendali narkoba ini, BPN namanya, blok pengendali narkoba, yang di sana diberikan pemahaman khusus, treatment khusus untuk orang-orang narkoba. Kemudian mungkin dengan tujuan kedepannya generasi penerus kita yang terjerumus dalam narkoba bisa lebih dimaksimalkan. Siap. Nah, sedangkan untuk Mbak Ruru sendiri, selain dari yang dikatakan nasionalisme, pasti punya wawasan global. Tidak mungkin seorang pimpinan itu hanya diam saja tanpa memiliki wawasan global. Bisa dijelaskan tidak wawasan global apa saja yang terdapat pada Bapak Rehat Silitonga selaku Dijenpas Kemenkumham RI? Oh ya, siap Mas. Jadi kan di Indonesia sekarang ini ya Mas, kita tuh sedang berjuang untuk mengoptimalkan penerapan restoratif justice dalam penanganan tindak pidana. Nah, jadi berawal dari sini, kemudian Bapak Dijenpas ini kemudian belajar dari kesuksesan Belanda dalam penanganan pelaku pelanggaran melalui penerapan probation service atau pidana bersyarat. Jadi beliau mengadakan atau menjalin kerjasama dengan Belanda guna mengembangkan restoratif justice di Indonesia sendiri. Dan beliau itu berharap kalau kita sudah bisa belajar dari Belanda, kita diharapkan itu bisa menerima masukan dan pelajaran-pelajaran penting dari Belanda. Begitu pula sebaliknya. Jadi saling belajarlah antara pemerintah kita dengan pemerintah Belanda untuk hal-hal baik apa yang bisa kita tiru dan bisa kita terapkan di negara kita. Seperti itu, Mas Andi. Kalau integritasnya bagaimana? Kalau integritas yang dimiliki seorang Bapak Rehat Silitonga, selain tadi yang disebutkan. Oh siap, Mas. Kalau dari integritas sendiri sudah pasti, karena beliau seorang pemimpin pasti memiliki nilai integritas itu sendiri. Dan dari yang saya lihat, beliau itu memiliki budaya melayani, budaya integritas, dan tentu saja core values kita di Kemenkumham, yaitu budaya kerja pasti untuk kepuasan publik, seperti itu. Oh ya, Mas Andi, kalau saya boleh tanya nih, dari sepengetahuan Mas, seperti apa sih Bapak Dijenpas ini, Bapak Rehat Silitonga, dalam keramahannya seperti itu? Bisa kita lihat cara beliau dalam memberikan tugas. Beliau selalu mengingatkan bahwa hanya untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Kemudian memonitoring bahwa hanya belajar, kemudian jangan malas, seperti itu. Dan selalu menjaga marwah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dimanapun berada, seperti itu, Mbak. Siap. Baik, untuk kesimpulannya dari podcast kita pada sore hari ini, yakni beliau orang yang berakhlak dan memenuhi kriteria sebagai smart ASN yang dapat kita jadikan sebagai role model.
di era modern saat ini. Apakah teman-teman yang setuju? Siap, setuju saya, Mas. Setuju, Pak. Baik, untuk pertemuan podcast pada sore ini kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andi, Mas Tunas. Terima kasih, Mbak. Mas.